Oh Yesus tahu bila ku bila beban berat menindih, Dia mengerti tiap kedukaan, Dia mengerti karena kasih. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa lagi bersama saya dalam renungan harian santapan jiwaku. Apa kabar semua? Semoga sekali lagi dan terus menerus akan selalu menjumpai saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentu dalam situasi dan kondisi hidup kita saat ini, semuanya harus sehat. Tapi sehat tidak cukup. Semuanya harus mengalami kebahagiaan, mengalami sukacita di dalam hidup ini. Ya. Apapun terjadi, bagaimana situasi hidup kita, situasi dan kondisi daerah kita, kita harus tetap bahagia. Ini yang paling penting. Karena bahagia itu menstimulasi, itu merangsang tubuh kita, jiwa kita untuk menjadi sehat. Kita berjumpa hari ini dalam renungan harian, kita bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan dan kita bersama-sama merenungkannya. Dari Injil Yohanes bab 16 ayat 23b sampai 28. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang, kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan, akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku, santapan jiwa yang dikasihi Tuhan, sangat berbahagia itu menjadi murid Tuhan. Sangat berbahagia kalau kita percaya dan mengimani Tuhan itu dengan sungguh. Yesus hari ini memberikan kita satu jaminan dari satu relasi itu, dari satu persekutuan iman itu, persekutuan dari satu keyakinan kita kepada Allah. Yesus dalam Injil hari ini mengatakan bahwa saat ini aku berbicara kepadamu dengan kiasan, tetapi saatnya di mana kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Sangat luar biasa bahwa menjadi pengikut Tuhan itu beriman dan setia di dalam iman, itu menjadi suatu jaminan dan harapan bagaimana dan apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita, dan apa yang kita lakukan itu memberikan kita satu kebahagiaan oleh karena ada satu ikatan iman. Dan salah satu ikatan iman atau relasi iman yang hari ini Yesus meminta daripada kita adalah berdoa. Berdoa itu menjadi suatu atau salah satu sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan
sarana mendekatkan niat kita, hasrat kita, keinginan jiwa kita kepada Tuhan. Maka Santo Agustinus berkata, berdoa itu bagaimana seseorang datang kepada Allah dan ia mau mencari tahu apa sih yang ada dalam pikiran Allah, itu tentang kehidupannya. Maka benar apa yang dikatakan oleh Santo Agustinus, bahwa doa itu berarti membiarkan keinginan Allah, kehendak Allah terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mengingat doa Bapa kami, itu dikatakan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Apa artinya? Bahwa apa yang terjadi di dunia ini, apa yang harus kita lakukan, itu sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga berdoa itu berarti kita ingin mencari tahu apa yang menjadi kehendak Allah bagi hidup kita. Kita ingin berdialog dengan Tuhan. Kita ingin berbincang-bincang dengan Tuhan. Kita ingin berusaha mendengarkan suara Tuhan. Suara yang berbicara dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita. Agar kita mau melakukan kehendak Tuhan. Dan bagaimana doa itu seharusnya bisa, bagaimana kita bisa memahami kehendak Tuhan dalam hidup ini? Maka berdoalah dengan iman. Berdoa dengan iman berarti menyerahkan hidup kita secara total kepada Allah. Memberikan hidup kita secara total kepada Allah. Meletakkan semua kehidupan kita, hasrat, keinginan, intensi, harapan kita kepada Tuhan. Dan selanjutnya dari semua itu, kita tetap setia dan taat kepada apa yang diinginkan Tuhan. Dan hari ini pun, kalau kita mendengar Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan kepadamu dalam namaku. Kalau kita sering berdoa, dalam gereja Katolik itu berdoa selalu ada relasi dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Atau kita selalu berdoa, terakhir kita mengatakan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ini adalah makna dari kristologi Yesus sendiri. Bahwa kita berdoa kepada Bapa melalui Yesus sebagai pengantara doa kita. Tetapi bukan berarti bahwa Bapa dan Putra itu ada satu level. Tidak, tetapi mereka adalah partner. Mereka adalah sama sebagai Allah. Ya. Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Demikian pun setiap orang yang percaya kepada Allah, ia bersatu dengan Bapa dan Bapa bersatu dengan Dia. Ini luar biasa bagaimana relasi kita dengan Allah, bahwa Allah ingin selalu bersama kita. Dan yang terakhir, kita tahu bahwa kita memasuki hari kedua dalam novena kepada Allah Roh Kudus. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa. Kepergian Yesus tidak berarti bahwa ia meninggalkan kita sendirian sebagai anak yatim piatu. Tidak. Yesus sudah berjanji kepada kita bahwa ia akan mengutus roh kebenaran, roh penghibur, atau yang kita sebut dengan Roh Kudus, yang akan mendampingi kita. Sehingga persiapan kita untuk menyongsong Hari Raya Pentakosta adalah bagaimana kita mendekatkan diri, kita memahami keinginan Allah Roh Kudus dalam hidup kita. Bahwa Allah Roh Kudus ingin tinggal di dalam hati kita, tinggal di dalam diri kita. Maka benarlah apa yang dikatakan Santo Paulus. Saudara-saudari, tubuh kita telah menjadi bait Allah yang kudus. Maka Allah Roh Kudus ingin bersemayam di dalam hidup kita, di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Agar apa? Agar ia terus menjaga kita. Ia terus mengajarkan kita tentang kebenaran. Agar ia terus menuntun kita kepada kebenaran. Agar ia akan selalu menyempurnakan kehidupan Allah dalam diri kita. Dan teristimewa, ia ingin menguduskan kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Bersama Allah Roh Kudus kita diingatkan untuk terus menghasilkan buah-buah roh di dalam hidup kita.
buah-buah roh itulah yang akan menjamin kehidupan iman kita, yang akan menguatkan kehidupan iman kita. Oleh karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Yesus, kita bersatu dengan Dia, kita berelasi dengan Dia, dan setiap kali kita mengalami kerapuan, kekhawatiran, kecemasan, kita diundang Tuhan untuk berdoa, untuk senantiasa menyampaikan isi hati kita, untuk senantiasa membiarkan Allah sebagai andalan hidup kita. Dan semoga dalam masa di mana saat ini kita mengalami suatu kekhawatiran oleh karena wabah virus yang melanda, yang membaba, yang menghancurkan kehidupan kita, kehidupan ekonomi kita, kehidupan masyarakat, dan segala macam segi-segi kehidupan kita. Mari kita tetap setia kepada Tuhan dan memohon Tuhan agar segala sesuatu bencana yang terjadi akan berlalu, dan kita boleh memulai kehidupan baru kita dengan penuh bahagia, penuh sukacita, dengan penuh harapan bahwa hidup ini harus terus dijalani dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Semoga Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Cinta akan selalu mendampingi dan memberkati kehidupan kita. Tuhan memberkati.